Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Saltizen, apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat dan semangat dong. Berjumpa lagi bersama Ustazah Umi pada kanal YouTube kesayangan kita, Saltis TV Education. Mengedukasi, membangun negeri. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4632. Di episode kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun, mulai dari hukum bacaan, kandungan, serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saltizen sudah tahu belum hukum-hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam surah Al-Kafirun? Biar lebih jelas, yuk kita pelajari bersama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Ya, banyak sekali di antara hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah alif lam qamariyah, kemudian yang kedua mad tabi'i, yang ketiga mad jaiz munfasil, yang keempat mad arid lis sukun, yang kelima ikhfa, yang keenam idhar syafawi, yang ketujuh qalqalah, kedelapan idgham bi gunnah, kesembilan idgham mutajanisain, dan yang terakhir adalah sifr mustatil. Sekarang mari kita pelajari hukum bacaan tajwid di dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama, alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka alnya dibaca jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah qul ya ayyuhal kafirun. Hukum bacaan alif lam qamariyah di dalam surat Al-Kafirun terdapat pada ayat ke-1. Ya. Yang kedua adalah bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i adalah apabila ada fathah bertemu dengan alif, kemudian yang kedua dhammah bertemu dengan waw, yang ketiga kasrah, di depannya ada huruf ya. Nah, maka dibaca dua harokat yang disebut dengan mad tabi'i. Di dalam surat Al-Kafirun hampir di setiap ayat pasti ada bacaan mad tabi'i. Yuk kita analisis satu persatu. Yang pertama terdapat di ayat 1, yaitu pada kata Al-Kafirun. 2 pada kata ma. Dan yang ketiga pada ayat ketiga abiduna. Kemudian selanjutnya adalah ayat keempat abidu. Kemudian di ayat kelima abiduna. Dan di ayat terakhir yaitu pada kata dinukum. Jadi komplit ya, di dalam surat Al-Kafirun ada contoh fathah di depannya alif, kemudian dhammah di depannya waw, kemudian kasrah di depannya ya. Yang ketiga, mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i kemudian di depannya ada huruf alif. Mad jaiz munfasil pada surat Al-Kafirun terdapat pada ayat ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh kalimatnya adalah, contoh katanya adalah ada mad jaiz munfasil itu adalah awalnya dia mad tabi'i, kemudian di depannya mad tabi'i itu ada alif, maka dia dibaca sampai 5 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum. Yang keempat adalah hukum bacaan mad arid lisukun adalah awalnya dia itu adalah mad tabi'i karena dia jatuhnya di akhir kalimat, maka dia berubah menjadi hukum bacaan mad arid lisukun dibaca sampai 6 harokat. Ya. Contohnya pada kata di ayat ke-1 karena dia bacanya diwakafkan, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua adalah contoh kalimatnya adalah la a'budu ma ta'budun. Yang kelima adalah huruf hukum tajwid ikhfa. Ikhfa itu adalah apabila nun mati bertemu dengan 15 huruf ikhfa dodho syadzin
Nah, itu ya. Jadi dibaca ikhfa, antum dibaca samar sampai 3 ketukan ya. Antum. Ya, terdapat pada ayat ketiga dan ayat ke-5. Yang selanjutnya yang ke-6, idhar syafawi adalah apabila ada mim mati bertemu selain dari mim dan ba, maka dia dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. Ya, dalam surat Al-Kafirun terdapat pada ayat ke-3, 5, 6. Yang ke-7, yang qalqalah itu mantul. Ya, mantul. Jadi ada 2 ya, qalqalah sughra dan kubro. Kalau sughra itu di tengah kalimat atau kata, kalau kubro berarti di akhir. Nah, dalam surat Al-Kafirun itu qalqalahnya adalah qalqalah kubro, yaitu terdapat pada ayat ke-3 dan ayat ke-5 karena dia di akhir ayat. A'bud. Ini. Masih ingat ya huruf qalqalah? Huruf qalqalah adalah ba, jim, dal, to, dan qaf atau baju di toko. Yang ke-8 idgham bihun. Nah, idgham ada 2 ya, ada idgham bihunna dan ada idgham bilahunna. Kalau idgham bihunna itu apabila ada nun mati di depannya adalah huruf ya, nun, mim, dan waw. Kalau dalam surat Al-Kafirun terdapat pada ini nun mati atau tanwin ya. Kalau dalam surat Al-Kafirun terdapat pada ayat ke-4, maka dia dibaca idgham bihunna. Abidum ma'abadtum ya. Yang ke-9 adalah idgham mutajanisain. Itu ada dal mati ya, dal sukun, kemudian di depannya dal ada ta, abadtum ya. Jadi ini dal dengan ta itu satu jenis tapi beda sifat, maka dia dibaca idgham mutajanisain, abadtum, dimasukkan ke huruf yang kedua, huruf satunya mati. Yang terakhir adalah sifr, tanda sifr mustatil ya. Biasanya ada tanda kecil ya di dalam Al-Quran, wala ana. Nah, ini ada tanda kecil, itu namanya sifr mustatil. Bagaimana cara membacanya? Kalau dia dibaca langsung atau wasol, maka dia dibaca pendek. Kalau dibaca terus, dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abadtum. Kemudian kalau dibaca waqaf, maka dia dibaca panjang ya. 2. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana ya. Jadi kalau sifr mustatil tanda kecil, kalau dibaca wasal dibaca pendek, kalau dibaca waqaf berhenti maka dia dibaca panjang. Demikian penjelasan singkat hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun, semoga bermanfaat. Nah, sudah paham kan sekarang? Biar lebih hafal, kita baca bersama-sama yuk. Ikuti Kak Arin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, madunya sampai merinding ya kita ya.
Sekarang Saltizen kan sudah tahu hukum bacaan dalam surah Al-Kafirun dan sudah bisa membaca dengan benar. Biar lebih lengkap, kita pelajari maknanya yuk. Isi pokok kandungan dalam surat Al-Kafirun ada 5. Yang pertama adalah batas-batas toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Yang kedua, kita sebagai umat Islam tidak boleh mencampur adukkan masalah akidah dan ibadah. Yang ketiga, tata cara beribadah dalam Islam seperti yang telah dicontohkan atau ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, toleransi hanya digunakan dalam bidang sosial kemasyarakatan atau hubungan antar sesama manusia. Yang kelima, kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang sudah menjadi keyakinannya. Demikianlah kandungan isi pokok surat Al-Kafirun. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mendapatkan pengetahuan darinya. Alhamdulillah, sudah tahu kan sekarang makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun? Jangan lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di episode selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan toleransi antar umat beragama yang tentunya sesuai dengan surah Al-Kafirun dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, nantikan terus tayangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.